Aduh, berdarah. Aku kalau berdarah susah berhentinya. Kok gitu? Iya, soalnya aku kena hemofilia. Ayo ke puskesmas yuk. Iya, tapi ini harus dibalut dulu soalnya nanti darahnya keluar terus. Bentar. Aku kayaknya ada tisu deh. Iya, dibalut aja dulu. Ini aja ya sementara. Emang hemofilia itu apa sih? Aku juga kurang tahu jelasnya. Kita tanya nurse aja yuk. Yuk. Nurse, tolong jelasin dong. Halo. Aku Nurse Astrid. Aku Nurse Katy. Aku Nurse Lydia. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hemofilia. Simak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Jadi hemofilia merupakan penyakit keturunan yang mengganggu proses pembukaan darah. Penyakit hemofilia sering terjadi pada anak laki-laki. Kenapa sih? Karena hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang melekat pada kromosom X. Seperti yang kita ketahui, pada laki-laki terdapat kromosom XY, sedangkan pada anak perempuan terdapat kromosom XX. Jadi, jika pada anak laki-laki kromosom X-nya rusak, maka dia akan langsung terkena penyakit hemofilia, dikarenakan kromosomnya tidak terdapat faktor pembawa pembukaan darah. Nah, pada anak perempuan, jika kromosom X-nya rusak, dia masih memiliki kromosom X yang lain, sehingga anak perempuan tersebut hanya dikatakan sebagai pembawa sifat, tidak langsung terkena penyakit hemofilia. Apa aja sih kira-kira tanda dan gejala hemofilia? Nah, gejala yang paling utama adalah darah sukar membeku, atau ketika saat terjadi pelukaan, darahnya akan sulit berhenti. Terus ada juga nih tanda-tanda yang lain, yaitu diantaranya terdapat darah dalam feses, darah dalam urin, terus sering jadi memar, mudah mimisan, gusi suka berdarah. Terus pada anak-anak khususnya dia akan sering marah-marah. Selanjutnya sering terjadi nyeri sendi, terus sendinya akan terasa lebih kencang, dan yang terakhir pendarahan yang berlebihan. Nah, pada hemofilia itu terdapat 3 tipe loh. Yang pertama ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang pertama hemofilia tipe A atau hemofilia klasik. Nah, tipe ini merupakan tipe hemofilia yang berhubungan dengan kehamilan, kanker, penggunaan obat-obatan tertentu, dan penyakit lain seperti lupus. Sedangkan yang kedua atau tipe hemofilia B merupakan tipe hemofilia yang berhubungan langsung dengan genetik atau keturunan dari ibunya. Berikutnya adalah hemofilia tipe C. Hemofilia tipe C sangat jarang ditemukan. Penyebabnya adalah ketika tubuh kekurangan faktor pembuku darah tipe 11. Selain itu, orang yang terkena penyakit hemofilia tipe C ini akan sangat sulit untuk didiagnosis. Menurut data, terdapat sekitar 400.000 orang yang terkena penyakit hemofilia di dunia. Sedangkan di Indonesia, yaitu pada tahun 2018, terdapat sekitar 2.098 orang yang terkena penyakit hemofilia, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.776 orang. Apakah hemofilia ini bisa sembuh? Nah, jadi hingga saat ini belum ditemukan cara untuk menghilangkan hemofilia ini. Kemudian untuk penata laksanaan hemofilia ini sendiri ada 2 cara, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama yaitu secara farmakologi atau menggunakan obat-obatan. Ini bisa dilakukan dengan pemberian obat antifibrinotik yang berfungsi sebagai pencegah perdarahan. Kemudian bisa dilakukan dengan pemberian obat antiinflamasi non-steroid yang berfungsi sebagai pereda nyeri saat perdarahan terjadi. Yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan secara non-farmakologi atau terapi tanpa obat-obatan. Sebagai contoh, apabila anak mengalami perdarahan atau terluka, istirahatkan dulu bagian tubuh yang terluka. Kemudian beri kompres air dingin atau es batu yang sudah dibalut dengan kain kompres yang lembut. Kemudian usahakan agar bagian tubuh yang terluka ini tidak digerakkan atau disentuh oleh anak. Nah, setelah dilakukan 2 terapi itu tadi, tentunya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan ya. Ada 7 tips merawat anak dengan hemofilia. Yang pertama, ketahui tingkat keparahan hemofilia pada anak. Kedua, lindungi anak dari penyebab risiko terjadinya perdarahan. Dan yang ketiga, berikan edukasi kepada anak terkait kondisi yang dialaminya. Yang keempat, pahami cara penanganan awal apabila terjadi perdarahan pada anak. Yang kelima, perhatikan obat-obatan yang diminum anak. Yang keenam, pastikan anak menjalankan pola hidup sehat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pastikan kondisi tempat bermain anak itu tidak licin dan aman dari risiko terjadinya perdarahan tersebut. Stigma negatif tentang hemofilia sering membuat penderita hemofilia diperlakukan dengan salah. Anak dengan hemofilia sering dianggap benda rapuh dan tidak boleh sekali-sekali disentuh. Nah, pengekangan secara berlebihan seperti ini justru dapat membuat perkembangan psikologi anak tersebut menjadi terganggu. Seperti anak menjadi kurang percaya diri, sering merasa minder, hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Jadi, mari kita bersama-sama lindungi dan peduli terhadap kesehatan anak dengan hemofilia, agar setiap anak yang lahir di negeri ini menjadi anak yang cerdas dan berbakti.
Hai, di sini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pasien dengan hemofilia. Yang pertama adalah pengkajian. Di pengkajian kita akan mengkaji tentang identitas pasien, keluhan utama pasien, kemudian ada penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, serta riwayat penyakit keluarga. Kita juga mengkaji pola eliminasi, aktivitas, dan istirahat pasien. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik kita akan memeriksa keadaan umum pasien, tanda-tanda vital seperti suhu, tekanan darah, denyut nadi, serta frekuensi napas, dan pemeriksaan fisik head to toe atau dari kepala hingga kaki. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu ada uji screening koagulasi darah. Kemudian yang kedua ada biopsi hati untuk pemeriksaan patologi dan kultur. Dan yang ketiga ada uji fungsi atau faal hati. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam asuhan keperawatannya. Di dalam asuhan keperawatan ini kita biasa mengambil 6 diagnosa untuk kasus pasien dengan hemofilia. Yang pertama ada pola napas tidak efektif yang berhubungan dengan penurunan curah jantung. Untuk intervensinya kita mengambil manajemen jalan napas. Kemudian yang kedua ada nyeri akut yang berhubungan dengan hematoma. Untuk intervensinya kita mengambil manajemen nyeri. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri sendi serta kekakuan sendi. Untuk intervensinya kita mengambil dukungan mobilisasi. Dan untuk diagnosa keempat ada defisit nutrisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Untuk ini intervensinya kita mengambil manajemen nutrisi. Kemudian yang kelima ada hipovolemia yang berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Di sini intervensinya kita mengambil manajemen hipovolemia. Dan yang keenam yang terakhir itu ada gangguan integritas kulit dan jaringan yang berhubungan juga dengan kekurangan intake cairan. Di sini intervensinya kita akan mengambil perawatan integritas kulit. Nah, gimana? Udah paham belum? Oh gitu. Paham Nurse, terima kasih. Aduh, jadi kelupaan. Ayo cepet ke puskesmas yuk. Yuk, cepet. Nurse, tolongin Nurse. Teman saya berdarah, darahnya tidak berhenti-berhenti. Oh, hemofilia ya? Sini diobatin dulu lukanya. Maaf ya, aku tadi sama kamu dulu. Oh iya, nggak apa-apa, makasih. Gimana keadaan kamu? Udah selesai dibahas sih, cuman masih agak tarik. Sudah kita obati, semoga lancar cepat sembuh ya. Iya, makasih Sus. Lain kali hati-hati ya. Iya Sus, terima kasih. Makasih Sus. Maka maksudnya videonya sih. Pemeriksaan. Aduh, jadi kelupaan kan. Ayo cepet ke rumah sakit yuk. Puskesmas. Peduli terhadap kesehatan anak dengan hemofilia agar hajat anak tidak. Kok nggak tahu? Ya, aku udah makan sendiri.